Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Sehat? Sehat ya Bapak Ibu ya? Sudah merdeka Bapak Ibu? Ini maksudnya apa nih? Jangan pancing-pancing malam-malam hari Pak. Baik, kita berharap selalu merdeka Bapak Ibu. Doa itu yang baik-baik. Tapi beneran belum merdeka? Anggap sudah aja lah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sehatkan kita semua, insyaallah husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita akan mencoba mengkaji satu buku yang judulnya adalah Masailul Jahiliyah. Buku yang kita bahas malam hari ini tentang persoalan-persoalan jahiliyah pada masanya yang agak nampak kelihatan saatnya. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang persoalan jahiliyah, kita harus paham dulu apa arti jahiliyah. Tapi kenapa kita perlu membahas ini? Biar kita tahu karakter-karakter orang-orang jahiliyah pada masanya. Yang ada beberapa karakter Allah abadikan di dalam Al-Quran. Biar kita tahu, biar kita tidak menjadi pengikut jahiliyah. Atau kita tidak jadi orang-orang yang jahiliyah. Yang kita khawatirkan kita pula yang jadi jahiliyah. Jadi Bapak Ibu, ketika saya bertanya kepada salah seorang ulama yang ada di Mekah ketika itu, beberapa waktu yang lalu saya berangkat umrah, dalam halaqah di Masjidil Haram saya tanya, ada seorang ulama kami sedang mengikuti halaqah seorang ulama yang cukup besar, seorang Syekh Kabir, ulama besar. Kami duduk, ada seorang ulama di situ, saya tanya sama beliau. Karena saya baru dihadiahkan buku sama salah seorang, dibelikan buku. Kemudian dihadiahkan buat saya. Saya tanya sama beliau tentang persoalan jahiliyah. Syekh, gimana menurut antum tentang persoalan jahiliyah pada saat ini? Beliau jawab, memang unik jawaban beliau. Kata beliau, sekarang itu lebih jahiliyah daripada masa jahiliyah dulu. Awak pun terdiam dengarnya Pak. Lah kok bisa gitu? Apa maksudnya beliau begitu? Saya tanya. Kata beliau, coba tengok sekarang. Jadi kita disuruh melihat. Kalau sekarang ini memang begitu banyak yang diperbincangkan di mana-mana. Tengok sekarang. Orang zaman dulu jahiliyah itu tidak ada Islam. Sekarang Islam pun ikut jahiliyah orang-orang itu. Bukan Islam ya, Muslim ya. Kenapa tidak? Bagaimana tidak jahiliyah katanya? Masuk ke dalam Islam. Orang dulu masuk dari dalam Islam langsung jadi mukmin sejati. Ya setidaknya berusaha jadi seorang mukmin yang baik. Kita ambil contoh. Umar bin Khattab masuk Islam. Berubah Pak, drastis. Islam berubah drastis. Apa kata Nabi dalam hadisnya itu? Islam itu akan diperkuat salah satu di antara dua. Satu Abu Jahal, satu Umar bin Khattab. Mendengar kalimat itu dari sahabat dia, langsung Umar masuk Islam.
Jadi Umar masuk Islam itu bukan hanya karena surat Toha saja, tapi diperkuat dengan hadis Nabi yang mengatakan kekuatan Islam itu diperkuat oleh salah satu di antara duanya. Mendengar kalimat tersebut menangis Umar bin Khattab, mungkin enggak ya? Langsung datang. Kata Umar kepada sahabatnya, antarkan saya ke tempat Muhammad. Di mana Muhammad sekarang? Di Darul Arqam. Pergi ke Darul Arqam. Sampai ke Darul Arqam itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar dari tempat Nabi, semua pintu rumah pemimpin Quraisy itu diketoknya. Aku Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu merinding tuh Pak kalau kita lihat film yang Umar bin Khattab masuk Islam itu. Itu nampak Islam tuh yang tadinya sembunyi-sembunyi, kata Umar enggak ada lagi. Buka. Yang unik dari sikapnya Umar, setiap umat muslim yang lemah-lemah itu, yang tertindas langsung dibantu sama dia. Jadi kuat deh. Nah, kembali kepada poin tadi. Waktu sebelum Islam, ini kita ambil Pak ya, kita ambil contoh Umar bin Khattab. Sebelum Islam, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Naik ke Jabal Qubais itu. Jabal Qubais itu Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram nih. Di depannya pintu Babu Salam, di sampingnya. Di hadapan pintu Babu Salam itu lurusannya tembus rumah Nabi. Sebelah kanan itu ada namanya Jabal, bukit tinggi yang sekarang jadi apartemen. Di situ namanya Jabal Qubais. Itu kalau Umar bin Khattab naik ke atas Jabal Qubais tuh, kerjaan Umar tuh, kaum Quraisy, siapa di antara kalian yang paling kuat? Yuk gelut. Nah, itu kalau karakternya Umar bin Khattab tuh. Selalu ngajak gelut siapapun. Setiap orang diajaknya kelahi. Tapi waktu itu jahiliyahnya sebatas mereka tidak masuk Islam aja. Karena jahiliyah pada saat itu orang-orang yang menolak kebenaran Islam. Sampai pada saatnya Umar masuk Islam, tak lagi dikatakan tidak masuk Islam, tidak jahiliyah. Jadi ketika itu Umar bin Khattab kerjaannya adalah mengajak orang gelut. Di mana ada orang terkuat, di situ ada Umar bin Khattab. Maka julukan Umar itu manusia terkuat, paling kuat gelut. Sehingga orang takut tuh. Kan yang dilakukan Umar begitu. Ketika dengar Nabi Muhammad ini sudah gencar-gencarnya membuat perpecahan di tengah kabilah Quraisy itu, apa kata Umar bin Khattab? Balik ke rumah, ambil pedang, taruhnya di sini. Di tengah jalan ditanya, mau kemana Umar? Mau bunuh Muhammad yang telah memecahkan kaum Quraisy, kata dia. Bukan karena agamanya, tapi karena terpecah belahnya kaum Quraisy. Coba sangarnya Umar bin Khattab waktu itu. Sendiri aja. Sendiri Pak. Yang lain tuh susun strategi, pengen bunuh Nabi, kapan bisa bunuh. Tapi pada Umar enggak. Langsung sikat, kata Umar. Pokoknya eksekusi. Tengah jalan, kata sahabatnya, balik. Mending kau balik ke rumah. Tengok adikmu udah masuk Islam. Nah, ini sejarahnya Umar bin Khattab. Jahiliyah pada masanya. Utsman ibn Affan. Sama. Hanya saja Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Abu Bakr Siddiq punya karakter akhlak yang baik. Jadi jahiliyahnya mereka itu takut karena tidak mendengarkan Islam atau menutup kebenaran daripada Islam itu sendiri. Abu Jahal, cerdas apa bodoh? Abu Jahal itu cerdas apa bodoh? Cerdas. Kejahilian mereka apa? Judi, khamar, main perempuan. Judi, khamar, main perempuan, pesta rakyat, pesta-pesta, memperbudak, cuman itu doang. Sombong, angkuh karena kekayaan. Tapi kalau sekali dermawan, ya minta ampun Pak, dermawan banget. Siapapun yang datang, siapapun yang masuk ke rumah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, itu mewah banget Pak. Setiap malam, seberapa lama mereka nginap? 3 malam misalkan. Di setiap malamnya mesti ada minum khamarnya, ada judinya. Nah, itu kebiasaannya. Karena waktu itu mereka menghabiskan uang untuk judi, menghabiskan uang untuk khamar, mendatangkan wanita-wanita untuk berjoget di hadapan mereka, itu biasa, tradisi, kebanggaan. Sehingga mohon maaf, sebelum Islam datang, nih ibu jangan tersinggung ya, sebelum Islam datang, perempuan itu tidak ada harganya sama sekali. Sama sekali tidak ada harganya. Apa kata mereka? Perempuan itu ibarat sendal. Kapan kami mau pakai, kami pakai. Enggak, ya sudah kami buang. Coba bayangkan. Sekarang waktu itu Islam belum datang. Setelah Islam datang, perempuan mulia sangat. Lah sekarang mau dimuliakan, justru tak mau dimuliakan.
Itu perempuan zaman sekarang. Bayangkan Pak, ini perempuan jahiliyahnya perempuan sekarang. Ya enggak semua, sebagian ya. Zaman dulu, itu kalau Bapak Ibu melihat kerajaan Romawi, wanita-wanitanya itu Pak, bukan Romawi, Roma itu. Pada masanya, itu perempuannya pakai jilbab. Itu untuk membedakan mana bangsawan, mana yang bangsa yang hidup di awan. Enggak ada, yang terakhir itu ya. Mana bangsawan, mana orang biasa. Perbedaannya sederhana. Kalau pakai kerudung, meskipun setengah, itu tandanya dia wanita terhormat, orang bangsawan. Kalau tidak pakai kerudung, itu orang biasa. Nah sekarang, Islam datang, semua pakai kerudung. Terhormat apa tak terhormat? Islam mengajarkan wanita itu terhormat, tutup aurat. Sudah diajarkan jadi wanita terhormat, justru mereka buka. Mereka sendiri yang menghinakan diri mereka sendiri. Coba jahiliyah mana sekarang? Waktu itu Islam belum datang. Sekarang Islam mereka, tapi mereka kembali kepada jahiliyah. Sekarang lebih jahiliyah mana? Maka kata saya tadi, sekarang itu lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Orang jahiliyah pada masanya belum kenal Islam. Kenal Islam tapi menutupi diri daripada kebenaran Islam. Orang sekarang masuk Islam tapi justru lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Sampai di sini bisa dipahami. Khamar contohnya. Minuman khamar, minuman keras. Zaman dulu Pak, mereka minuman khamar itu mencari di mana jualannya. Kalau sekarang kan dibuat. Dulu peminum-peminum khamar itu, mereka bertanya sama Nabi. Ini sudah masuk Islam, tapi hukum khamar belum turun. Mereka tanya sama Nabi. Hukum salat turun, hukum khamar belum turun. Kata peminum khamar itu, kami boleh enggak minum. Tapi setelah itu salat. Kata Nabi, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat kalau lagi mabuk. Itu ada sebabnya itu, Pak. Jadi satu ketika ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi, yang masuk dalam sahabat Nabi karena hidup di zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Allah. Itu Pak, sedang sholat tapi sedang mabuk. Sehingga ada ayat Al-Quran itu tidak selesai. Salah Pak. Kata Nabi, la taqrabus shalah, kata Allah, la taqrabus shalah wa antum sukara. Ini sebab turun ayat tadi. Jadi kata sahabat, berarti kami boleh mabuk setelah sholat. Coba bayangkan. Ini hukumnya belum keharaman. Jadi kami boleh mabuk sebelum sholat atau setelah sholat. Nabi tak menjawab, Nabi diam aja. Karena belum ada turun keharaman Pak. Karena tradisi jahiliyah ketika itu minum khamar biasa. Kita ambil contoh, Bapak Ibu kalau ke Amerika, ke Eropa, tidak usah jauh-jauh ke Eropa aja. Di Eropa itu, cara memanaskan badan itu minuman khamar Pak. Makan daging babi, kemudian minuman khamar. Itu panas badan dibuatnya. Sama Pak, dulu begitu juga. Dulu, itu juga begitu di salah satu daerah di tempat kita nih. Di Indonesia ini ada. Kebiasaan itu harus minum khamar biar untuk memanaskan badan. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya minum khamar untuk memanaskan badan? Mau haram atau mau kita haramkan atau mau kita halalkan? Hukum khamar itu haram secara mutlak. Khamar, judi, pengharamannya mutlak sampai pada keharaman airnya sekali, zatnya sekali. Saking haramnya Pak. Itu turunnya 3 kali tahapan itu. Satu tidak boleh, kata Allah, judi sama khamar itu minuman keras itu tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada sedikit, lebih besar mudaratnya. Yang kedua, karena dia sholat, kemudian ngelantur ngomongnya. Turun ayat tadi tahapan kedua. Udah jangan kalian dekati sholat kalau kalian lagi mabuk. Yang ketiga, setan kata Nabi. Kata Allah, rijsun min amal syaitan. Artinya, apa maksudnya rijsun min amal syaitan? Dulu orang jahiliyah, karakternya begitu. Kata Nabi, kata Allah, hei umat muslim, orang-orang beriman, sudah kalian tinggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah pada masanya. Ini bukan perbuatan orang-orang beriman, bukan. Tapi sekarang, berislam deh, mukmin deh, judi oke, khamar jalan. Ada satu lagi yang harus digandeng itu. Main perempuan. Itu selalu bertiga, itu selalu akrab tuh Pak. Kalau ndak judi dia, khamar dia. Kalau ndak khamar dia, main perempuan dia. Selingkuh dan lain sebagainya. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tengok berita itu. Coba tanya di Google itu, data pemain judi online terbesar. Nah, nanti ketemu tuh Pak. Judi online itu siapa? Rata-rata anak di bawah umur. Di Indonesia ini pemain judi online dan game online. Anak di bawah umur. Tapi itu muslim semua. Nah, coba lihat sekarang karakter jahiliyah yang nampak di tengah kita. Bandar judi online
Dibuat bangkrut oleh pemain yang justru ditangkap pemain. Bandar judi yang menyediakan ladang kemaksiatan, harusnya ditangkap, tapi justru yang membuat bangkrut si bosnya itu yang ditangkap. Yang sekarang saya tanya, keblinger itu siapa? Apa ibu tahu keblinger itu ya? Yang orang jawab pasti tahu nih. Apa keblinger itu bahasa Indonesianya, Bang? Begitulah, Pak. Pokoknya terbalik lah, gaya berpikirnya terbalik. Begitulah. Coba bayangkan. Masuk akal enggak? Yang menyediakan ladang kemaksiatan tidak ditangkap. Yang menghancurkan kemaksiatan itu yang justru ditangkap. Jadi bahasa sederhananya gini secara jahiliyah itu. Dulu jahiliyah, jelas mana maksiat, mana yang tidak maksiat itu jelas. Pelaku-pelaku kezaliman jelas hukumannya, yang pelaku kebaikan jelas balasannya. Tapi sekarang enggak. Sekarang tidak. Yang benar justru disalahkan, yang salah justru dibenarkan. Yang kayak gini nih yang disebut dengan jahiliyah, lebih jahiliyah pada masanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Setidaknya kata Allah, kata para ulama ahlul mufassirin, ulama-ulama Quran itu mengatakan setidaknya ada 4 ayat yang membicarakan tentang karakter jahiliyah di dalam Al-Quran secara spesifik dan disebutkan kejahiliyahannya. Satu kata Allah, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna dhannan jahiliyah. Kata Allah, ada kelompok yang berpikir, yang memperkirakan sesuatu, yang menggunakan akal dia sama seperti orang-orang jahiliyah pada masanya. Sama Pak. Kata orang sekarang, enggak apa-apa kami bermaksiat, kan tinggal taubat. Itu jahiliyah tuh. Zaman dulu enggak begitu Pak. Apa kata mereka? Muhammad, hari ini kami sembah Tuhanmu. Besok engkau sembah Tuhan kami. Kata Nabi, lakum dinukum, kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, kau sembah Tuhanmu. Agamaku, agamaku, aku sembah Tuhanku. Ini sebab turunnya ayat Al-Kafirun. Ini sebab turun, Pak. Gara-gara orang kafir Quraisy mengajak, hari ini kau sembah Tuhan, kami sembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhan kami. Campur aduk. Apa kata Nabi? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalian sembah Tuhan kalian, aku sembah Tuhan kami. Pak, waktu itu orang kafir Quraisy ini sadar agama mereka berbeda dengan agama Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad Islam, agama mereka enggak. Sekarang saya tanya, apa agamanya orang kafir Quraisy itu? Agama nenek moyang. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita kembalikan ke sejarah negara Republik Indonesia. Sebutkan agama yang ada sejarahnya masuk ke dalam negara Republik Indonesia ini. Agama apa yang ada sejarah masuknya, Pak? 1. Apa, Bang? Islam. 2. Apa, Bu? Kristen. Tidak ada, Bu. Hindu. Yang ketiga, Buddha. Tidak ada sejarah. Ibu cari, Bapak Ibu cari dalam sejarah, di mana ada sejarah mengatakan sejarah masuknya Kristen ke Indonesia. Tidak ada. Ke Nusantara. Tidak ada. Sampai sini paham ya, Pak? Ini sejarah nih, Pak, sejarah. Jadi kalau kita kaji sejarah tuh gak akan ketemu, Pak. Tapi Islam ada, Hindu ada, Buddha ada. Loh, terus Kristen dari mana datang asalnya? Itu kita tidak bahas, Pak. Kapan-kapan kita bahas sejarah itu. Dia lain arah itu. Kembali kepada masa jahiliyah, Pak. Nah, sekarang orang saat itu kenal, Pak, ini agamanya Muhammad tuh agama Islam. Mereka tidak punya agama, Pak. Agama mereka adalah agama nenek moyang. Sama dengan orang asli Melayu pakai sot yang mengakui bahwa Indonesia ini agamanya bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam. Agamanya adalah animisme. Pak, bukan animisme. Agamanya adalah penghayatan agama nenek moyang. Sampai pada masanya keluar, Pak. Mereka protes kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Pemerintah, kenapa yang diberikan tempat di KTP itu cuma Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan Konghucu? Sementara kami agama penghayatan nenek moyang, kenapa nggak dikasih? Sekarang pertanyaannya, di mana letaknya agama penghayatan nenek moyang itu?
Ada Pak. Sama. Orang jahil itu begitu. Mereka tidak punya, kafir Quraisy tidak punya agama Pak. Mereka mengaku agama nenek moyang kami. Pertanyaannya mana? Tidak ada Pak. Datang Islam untuk membenarkan. Agama yang ada ketika itu dua. Yahudi, Nasrani itu pun baru ditemukan. Baru nampak betul ada agama dua ini yang paling kuat di Madinah. Bukan di Mekah. Di Mekah yang paling berkuasa kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy yang paling berkuasa. Makanya disebut di situ kafir Quraisy, digandeng. Orang yang menutupi diri dia daripada kebenaran. Jahiliyahnya mereka disebutkan dalam Al-Quran menutupi diri dari kebenaran. Sekarang saya tanya, ada orang yang sudah membuka diri dia terhadap kebenaran, justru mereka langgar kebenaran tersebut. Lebih jahiliyah daripada. Sampai di sini bisa dipahami. Baik, apa kata Allah dalam Al-Quran? Poin pertama jahiliyah tadi, zannal jahiliyah. Orang yang berpikir sama seperti orang jahiliyah. Sederhananya begini. Yang disebut dengan gaya berpikir jahiliyah itu orang yang tidak mengakui kekuasaan Allah. Orang yang tidak menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan. Orang yang merasa diri dia lebih hebat daripada Allah. Orang yang mengakui bahwa setiap usahanya karena diri dia bukan karena Allah. Apa lagi? Nah, belajar kau nak. Kalau tidak belajar kau bodoh. Tidak ada Allahnya di situ. Tidak ada Allahnya. Ini ciri-ciri, indikasi jahiliyah pada masanya. Maksudnya apa Bosan? Ciri-ciri orang-orang yang menafikan keberadaan Allah. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang mencerdaskan kita? Manusia belajar atau Allah? Ada orang belajar mati-matian. Saya temukan Pak, kawan saya sendiri. Belajar mati-matian, satu angkatan kami Pak. Oh itu belajarnya rajinnya bukan main. Tapi kelasnya selalu paling terakhir. Ada kawan saya, itu kalau belajar cuma mendengarkan orang bersuara. Saya membaca materi, dia mendengarkan sambil tidur-tiduran. Sambil tidur-tiduran. Nomor 3, panggilan ketiga di satu angkatan 1000 orang. Malam tidak tahajud. Pagi habis sholat subuh baca Quran. Semua aktivitas kami baca Quran di pondok itu. Selesai baca Quran, diambilnya piring, dibawanya buku, tidak pakai tas, dia langsung ke dapur. Sampai ke dapur, dia makan. Habis makan, dia balik langsung ke kelas. Di kelas dia tidur lagi. Kapan dia belajar? Kami pun hampir tidak melihat dia belajar. Nomor 3 Pak, di antara angkatan kami hampir 1000 orang, panggilan ketiga. Coba bayangkan. Oh jenius tuh Ustaz, belum tentu. Bisa jadi dalam tidur dia tidur ayam tapi dia belajar. Itu husnuzonnya begitu. Tapi Bapak Ibu, Allah kata dalam Al-Quran ada namanya ladun. Min ladunka. Yang menyebabkan kata orang ilmu laduni. Saya kesampingkan proses ilmu laduninya. Tapi yang kita maksud campur tangan Allah dalam kecerdasan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini Pak dalam kitabnya Kaifa Yubarmijul Quran Al-Hayah. Bagaimana seorang mukmin itu memproseskan Al-Quran dalam kehidupannya. Istilah sekarang namanya living by the Quran. Living by the Quran. Hidup dengan Al-Quran. Apa kata dalam kitab tersebut? Apa makna Iqra tadi? Ini sudah dilihatkan Pak dalam gambarannya sudah dikatakan. Nabi disuruh baca Iqra ma'ana biqari sampai 3 kali. Nabi suruh baca pertama, Nabi tidak bisa. Suruh baca lagi kedua, Nabi tidak bisa. Dibaca lagi yang ketiga, Nabi tidak bisa. Kata malaikat, tenang, tenang, tenang. Ini bahasa kita ya. Tenang, tenang, tenang. Lo pasti bisa baca. Dipeluk sama malaikat Jibril baginda Nabi. Kemudian disampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba hadirkan Allah dalam dirimu. Dalam belajar tuh hadirkan Allah. Baca. Apa yang terjadi? Nabi bisa baca Pak. Artinya Nabi katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Allah. Hadirkan Allah dalam setiap urusan kita mudah, Pak. Orang yang menyandarkan diri dia kepada Allah, apapun perbuatannya, berhasil ataupun gagal, dia pasti tahu itu ketentuan Allah. Tapi coba mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu udah capek bolak-balik, ini saya kasih tahu. Bapak Ibu ada keluarga sakit, sedang Bapak Ibu urus ke rumah sakit. Bolak-balik minta berkas, enggak selesai-selesai. Sampai sudah mau selesai, kata perawatnya masih kurang Pak kakaknya. Setelah masuk kakaknya, maaf Pak kakaknya robek, perbaiki lagi.
Setelah diperbaiki, maaf Pak, tanda tangan kakaknya belum ada. Kira-kira sakit hati nggak tuh? Sakit hati nggak tuh? Kalau bisa kita amuk tuh rumah sakit tuh Pak. Tapi coba orang yang mohon maaf, yang menghadirkan Allah dalam diri dia, apa yang dikata? Apa kata mereka? Begitulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Sekarang saya tanya, seberapa banyak manusia yang berpikir demikian? Seberapa banyak? Kalau banyak, tidak mungkin main judi dia. Kalau banyak, tidak mungkin korupsi. Kalau banyak, tidak mungkin minum khamar. Rata-rata orang minum khamar ngapain? Orang-orang minum khamar. Pernah Bapak Ibu tanya mengapa mereka minum khamar? Sesekali tanya Pak. Bang, sudah pernah minum khamar? Sudah. Mengapa Abang minum khamar? Coba lihat jawabannya Pak. Rata-rata jawabannya, kami stres Ustaz. Stres. Yang kedua, ikut-ikutan. FOMO. Trending lagi kalimat dia. FOMO. Tahu FOMO, Bu? Fear of missing out. Oh, itu bahasa gaulnya itu Bang, bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa nih? Ikut-ikutan. Nah, itu dia bahasa Indonesianya. Jadi khawatir, FOMO itu khawatir ketinggalan sesuatu yang trending, sesuatu yang viral. Jadi khawatir dia kalau dia tidak tahu. Nah, itulah. Jadi minum khamar pun bisa karena ikut-ikutan. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ini yang paling sederhana, Pak. Mengapa mereka minum khamar? Penasaran. Nah, ini kita klasifikasi. Yang pertama, yang minum khamar gara-gara stres. Itu mesti orang punya banyak masalah. Itu di atas 30 tahun ke atas. Rata-rata orang-orang yang sudah punya rumah tangga. Aduh, pusing. Tagihan, PLN, rumah kontrakan, segala macam. Pelariannya nggak tahu kemana. Khamar, Pak. Pelariannya nggak tahu kemana. Judi, Pak. Berharap dengan judi menang. Tahu-taunya makin hancur, Pak. Makin hancur. Sama, Pak. Ada orang, mohon maaf, ini jangan tersinggung ya. Ada orang yang kalang kabut dengan kehidupan ekonomi dia. Lari dia ke tempat riba. Dikiranya solusi, makin hancur. Yang tadi rumah tangganya baik, karena main urusan riba di bank konvensional, makin tersiksa hidup dia, Pak. Habis. Nah, jangan tersinggung ya kalau udah sebut merek. Nah, itu poin, Pak. Jadi jahiliyahnya di situ. Itu jahiliyahnya. Sampai di sini paham. Yang kedua, orang minum khamar itu karena apa? FOMO tadi, ikut-ikutan. Ini saya ambil contoh. Di mana posisi ini, Pak? Posisi ini 30 tahun ke bawah, Pak. Kalau ndak minum khamar, Wan, kalau kau tak minum, ndak asik lu. Kau selalu gabung sama kami. Kami minum, kau ndak minum. Hari ini selamat deh, Pak. Ndaklah, aku ndak mau minum. Besok dicecar lagi, Pak. Alah, kayak gitu aja sedikit cuman pun ndak akan mabuk dah. Yang kedua, yang ketiga dicecar lagi, Pak. Sampai yang kelima, iyalah minum juga, Pak, akhirnya. Karena posisinya mau ndak mau, Pak. Yang ketiga, penasaran. Makanya Bapak Ibu, jangan sembarang bicara persoalan judi, persoalan khamar, perzinahan sama anak yang umurnya 20 tahun ke bawah. Jangan. Penasaran mereka sekarang jauh lebih tinggi dari penasaran Bapak Ibu waktu dulu. Kalau Bapak Ibu zaman dulu, nah jangan, ya. Kalau anak sekarang, nah jangan, ditanyanya Pak, kenapa? Karena itu tidak baik. Apa sebab? Sampai capek kita menjawabnya, Pak, tidak akan selesai. Pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka ambil HP, buka. Oh, ini tuh yang disebut dengan mohon maaf. Ini yang disebut dengan khamar. Ini yang disebut dengan judi. Apa yang mereka lakukan, Pak? Penasaran. Coba Akhirnya tadi kalimat tersebut, Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ini poinnya, Pak. Jadi posisi kita sekarang ini memang serba agak sulit. Ini yang disebut dengan dhannal jahiliyah. Gaya berfikirnya jahiliyah. Sudah minum obat? Sudah. Kalau kau tak mau minum obat, kapan kau sembuh? Nah, ini sama. Kita terjebak dalam hal-hal sepele, tapi ternyata dalam urusan seperti ini tidak ada Allah. Jangan sampai seolah-olah kita, mohon maaf, melakukan sesuatu itu karena kehebatan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran itu, Samillah. Mulaikan segala sesuatu itu dengan bismillah.
Bismillah. Kalau kata Agim tuh dimulai dari, oh salah, itu dimulai dari diri sendiri ya. Nah, ini dimulai dengan bismillah, Pak. Segala sesuatu. Bismillah ya Allah, aku mau mencuri. Nah, itu tak boleh. Bismillah ya Allah, aku minum khamar, semoga tidak mabuk. Itu tak boleh. Itu jelas bertentangan, Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Yang baik dan yang buruk tidak akan bisa bercampur, tidak akan. Ibarat minyak dengan air terpisah, Pak. Tapi kedua-duanya minyak dan air masih baik, Pak. Tapi yang lain tidak baik. Khamar haram. Bismillah baik. Kira-kira apa hukumnya orang sebelum berzinah bismillah? Apa hukumnya orang sebelum berjudi dia bismillah? Apa hukumnya sebelum minum khamar tapi bismillah? Nah, ini poin penting. Sama yang dilakukan oleh para pembunuh Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab. Bismillahi Allahu Akbar, ditusuk. Tapi dia pakai nama Allah. Tapi dia membunuh, yang dibunuh sahabat Nabi yang sudah dapat jaminan masuk surga. Sampai sini paham ya? Kembali kepada poinnya. Zaman dulu gaya berfikirnya begitu. Mereka enggak, mereka benci dengan Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Salman Al-Farisi dulu, Amr bin As, mereka bukan muslim dulu. Mereka gaya berfikir mereka rasional, Pak. Semua rasional. Dan mereka kembalikan kepada Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka yang mohon maaf tak punya kepentingan, yang tidak punya memiliki kehebatan apapun. Tapi tradisi mereka ada. Apa tradisi mereka? Kalau mereka mendapatkan keuntungan yang lebih, mereka buat Pak pesta semeriah mungkin. Nah dalam pesta itu mesti ada 3. Ada judinya, ada khamarnya, ada tarian-tarian biduannya. Sekarang saya tanya, ada kajian tapi ada biduannya. Kira-kira lebih jahiliyah apa tidak lebih jahiliyah itu? Dulu tidak ada Islam, Pak, tapi dibuat begitu. Itu kan di luar konteks Islam. Lah sekarang Muslim mereka campur adukkan sesuatu yang baik dengan yang tidak baik. Itu jelas lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Kenapa? Apa mereka tidak mengerti? Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini kita ambil contoh sederhana. Orang zaman dulu sebelum Islam datang tahu mereka mana perempuan mana laki-laki. Sekarang dicampur adukkannya laki-laki dan perempuan. Apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya cuma satu. Dulu mereka tidak Islam, sekarang kita Islam. Itu aja bedanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kenanya di situ. Jahiliyahnya sekarang itu ya di situ. Sehingga mohon maaf, gaya berpikir sekarang ini lebih tinggi daripada orang-orang jahiliyah dahulu. Padahal orang jahiliyah dahulu bukan bodoh-bodoh juga. Tapi uniknya sekarang, mereka yang mohon maaf, yang mengarahkan kita kepada jahiliyah itu justru mereka yang berilmu tinggi, beragama, justru mengajak kita kepada kejahiliyahan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Yang kedua, setelah zonal jahiliyah, yang kedua itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu, hukmul jahiliyah, hukum-hukum jahiliyah. Berbicara tentang hukum jahiliyah pada masanya, Pak, itu dah jelas, Pak. Orang jahiliyah dulu, Islam belum datang, mereka kembalikan hukum kepada nenek moyang, adat istiadat. Jadi semua itu tergantung persoalan adat istiadat. Misal, ada yang nikah, kembalikan pada nikah adat, kembalikan kepada tokoh-tokoh saat itu. Misal, yang ketika itu, yang nikah misalkan kabilah yang biasa mau menikahi kabilah yang kaya. Ini contoh nih. Kabilah kelompok yang biasa menengah ke bawah menikah dengan kelompok yang menengah ke atas. Itu lain, Pak. Ada tradisinya. Kalau mau kau menikah dengan anakku, ada syaratnya. Apa syaratnya? Maharnya harus lebih besar. Ini posisinya, Pak. Sebenarnya dia mau katakan, tidak layak engkau nikah dengan anakku. Sampai sini paham, Pak? Sekarang ada yang begitu. Muslim dia. Mukmin mengaku orang berislam. Tapi jangan tersinggung Bapak Ibu yang pakai standar untuk anaknya. Kalau kau mau nikahkan anakku, silahkan minimal 100 juta. Itu beda tipis dengan jahiliyah zaman dulu itu. Sampai sini paham, Pak ya? Tapi kan kata Nabi, pokoknya mahar terbaik, Ustaz. Itu mahar atau bukan? Itu hantaran, bukan mahar. Nah, ada yang mengatakan hantaran itu bisa masuk dalam mahar, ya terserah.
Tidak ada masalah. Tergantung cara pandang itu. Hanya saja ada orang tidak jadi nikah gara-gara aku cinta sama anak itu. Yang cinta nih yang laki-lakinya hafal Quran 30 juz. Baik orangnya. Tapi sayang, bapaknya nolak. Karena minta maharnya 100 juta. Sementara yang ini tadi maunya aku nikah dengan mahar hafalan Quran. Sekarang lebih berharga mana? Hafal Quran apa 100 juta? 100 juta belum tentu mampu mencetak penghafal Quran. Sampai sini paham Pak? 100 juta itu belum tentu mampu mencetak para penghafal Quran. Orang yang hafal Quran dihargai 100 juta itu rendah sangat. Sangat rendah sekali. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi sekarang nih gaya berpikir kita begitu Pak. Sama kayak jahiliyah dulu gitu. Dalam otak dan benak kita ini adalah harta dan kedudukan. Kalau yang datang tuh mohon maaf. Yang datang tuh anak orang kaya, tidak perlu banyak tingkah. Kalau perlu sekarang akad nikahnya. Tapi coba yang datang orang biasa-biasa saja. Banyak betul. Inilah, itulah. Gitu. Padahal anak dia dah sama-sama suka. Bapak dia bilang, apa kata bapak dia? Kau mau nikahi anakku? Iya. Sudah kerja? Belum. Kau mau kasih makan apa anakku? Coba bayangkan. Kan tak salah kalau begitu Ustaz. Sebenarnya tak salah. Tapi tengok dulu. Yang datang ini siapa? Kalau yang datang ini orang yang mohon maaf. Memiliki agama yang baik. Seharusnya tidak kita tolak. Kenapa? Karena kita khawatir anak kita tak makan. Pertanyaannya mohon maaf Pak. Yang memberi makan itu siapa? Siapa yang memberi makan anak kita ini sekarang? Bapak Ibu yakin kalau anak-anak kita ini punya rezeki tersendiri? Yakin? Betul. Coba tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Kalau memang yakin, ya Allah aku tinggalkan anakku ini, insya Allah ada yang kasih makan. Kalau Bapak Ibu tidak yakin jangan tinggalkan. Tapi kalau yakin tinggalkan. Kenapa saya uji coba Pak? Untuk menguji tingkat keimanan kita. Kita ini sebenarnya yakin apa tidak sama Allah? Saya yakin dalam diri kita hampir 80% kita mengatakan khawatir. Kenapa kita khawatir? Nanti anakku makan bagaimana ya? Coba, kita tidak punya uang. Kita khawatir. Tapi kalau kita yakin itu urusan Allah, selesai harusnya kan? Harusnya. Coba bayangkan. Ada Nabi Ismail alaihissalam. Bersama ibunda tercinta. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Di tempat yang tidak ada manusia. Di padang tandus yang cuma tenda. Yang kemudian pembekalannya hanya cukup untuk sepekan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada ndak orang sekarang yang bisa hidup tinggal di hutan? Ditinggalin, ndak ada apa-apa, tinggal di hutan. Apalagi anak zaman sekarang Pak, mohon maaf, tinggal di rumah yang sudah ada bahan makanannya pun ndak sanggup dia tinggal. Coba bayangkan. Kenapa? Kita sudah mengajarkan anak itu jauh daripada Allah. Sudah kita ajarkan dari awal. Kita jauhkan mereka daripada Allah. Ini yang disebut dengan karakteristik jahiliyah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sekarang pertanyaannya muncul. Kira-kira adakah kita menanamkan karakter seperti ini dalam rumah tangga kita? Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jangan sampai kita yang justru menanamkan yang sifat-sifat karakter jahiliyah ini dalam rumah tangga. Kata anak kita, kata kita kepada anak, kata anaknya begini, Mak, sebentar aku mau sholat dulu. Kata maknya, ntar aja sholat dulu, ntar aja sholat. Kadang anak mau sholat, orang tua yang larang sholat. Kata suaminya, Ibu saya mau ke masjid ya. Kata istrinya, kalau bapak ke masjid siapa yang jaga ini? Sholat di rumah aja lah. Kadang-kadang yang mempengaruhi rumah tangga kita itu begitu. Atau sebaliknya, istri mau ke masjid, kau tak boleh ke masjid sebelum dapat izin dari suami. Gitu. Jadi penguasa rumah itu kan begitu. Jadi seolah-olah hati-hati Pak, hati-hati Bapak Ibu, jangan terjebak dalam persoalan jahiliyah. Apa kata seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Razak? Kata Syekh Abdul Razak itu begini. Jangan sampai kita memasukkan nilai-nilai jahiliyah itu pada masanya
ke dalam rumah tangga kita, yang pada akhirnya kita mengantarkan mereka kepada kejahiliahan. Justru kita yang menghancurkan Islam di dalam rumah tangga kita sendiri. Coba bayangkan. Apa contoh yang lain? Saya tanya sama Bapak Ibu, lebih banyak mana yang Bapak Ibu berikan kepada anak? Mengajarkan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau baca Al-Quran? Itu PR kita bersama. Bapak Ibu jawab sendiri. Kalau seandainya jawaban itu adalah mohon maaf, ternyata lebih banyak yang kita ajarkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kepada anak, dan porsi Al-Quran itu hanya sedikit yang kita berikan kepada mereka. Mohon maaf, jangan kita terlalu banyak bermimpi untuk menghasilkan generasi-generasi yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena kita sendiri yang menjauhkan mereka daripada Al-Quran. Sekarang kita kembalikan. Sudah siap Bapak Ibu memberikan porsi terbaik kepada anak dari urusan agama? Sudah siap atau belum? Kalau belum siap, harus siap-siap. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak siap, jangan salahkan sekolah. Nak, kau kan sekolah pesantren. Kok kau pulang ke rumah kayak hantu aja? Sekarang jangan salahkan pesantren. Di pesantren mereka sholat, di rumah bagaimana orang tuanya? Kami sholat, mak. Tapi mak dan bapak tidak sholat. Kalau kami suruh, kata mak bapak, engkau tuh belum besar lagi. Paham maksudnya, Pak? Jangan ngatur orang tua. Yang ada orang tua ngatur anak. Anak ngajak sholat, orang tuanya bilang begitu. Sekarang persoalannya di situ, Pak. Sehingga kita sendiri yang terasa sedang membentuk karakter jahiliyah dalam rumah. Gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Pokoknya nak, kau belajar yang rajin. Biar nanti kau selesai belajar, sudah pintar, sudah cerdas, dapat kerja. Ada enggak kalimat Allah di situ? Ada enggak kalimat, nak, kau belajar yang rajin agar sholatmu bagus? Tidak ada, Pak. Kita katakan, nak, belajar yang rajin. Nanti kau mudah cari pekerjaan. Bapak Ibu tengok sekarang, berapa banyak pengangguran-pengangguran itu. Yang S1, S2. Pengangguran kan? Pengangguran. Pertanyaannya diawali dengan apa mereka? Mohon maaf, Pak. Karena kita jauh daripada agama. Seolah-olah mohon maaf, ilmu yang kita dapat tidak dihargai oleh siapapun. Kita melas kepada manusia. Mohon maaf, Pak, kata guru saya, orang berilmu haram hukumnya ngemis pekerjaan. Orang berilmu haram hukumnya mengemis pekerjaan. Mengemis ya, kalau mencari boleh, tapi mengemis pekerjaan hukumnya haram. Kenapa saya katakan demikian? Hari ini orang yang berilmu seharusnya mampu merubah diri dia. Apalagi kalau dia berilmu dengan beriman. Maka kita kembalikan, Pak, poin orang berilmu harus digandeng dengan keimanan. Kalau tidak beriman dia selesai urusan kita, Pak. Sudah pengangguran, tidak punya iman, sholat jarang, apa yang nak kita banggakan lagi? Mati ketika itu, kira-kira surga atau neraka? Nah, jawablah masing-masing kan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Boleh terakhir. Silakan Pak. Ustaz, saya mau bertanya. Boleh. Ada sebuah perkumpulan, saya tidak menyebutkan apa nama perkumpulannya. Mereka melakukan iuran. Nanti uang yang terkumpul mereka undi. Ada 2 orang yang diberangkatkan umroh. Apakah ini 100% judi atau tidak? Mereka punya perkumpulan. Terus arisan begitu? Bukan, dia kumpul. Dikumpulkan untuk umroh, tapi yang berangkat hanya 2 orang. Yang berangkat 2 orang, yang lain nggak berangkat. Artinya atau apakah yang lain dapat giliran pada waktu yang lain? Oh, itu spekulasi kalau gitu. Kalau spekulasi begitu jelas haram gitu. Masa kita mau? Tapi begini. Dia ada satu kesepakatan begini. Misal. 1, 2, 3, 4 orang ini. Kita sepakat begini. Pak, kita kumpulkan uang ya. Kita kumpulkan uang, kita niatkan untuk memberangkatkan orang umrah. Oke Bapak Ibu ya. Ini poinnya. Tapi yang kita berangkatkan adalah orang-orang yang tidak mampu. Misalnya. Ini ada 10 nama yang tidak mampu. Dari 10 yang tidak mampu ini, 4 orang ini hanya mampu mengumrohkan 2 orang. Oke, sampai sini paham ya Pak ya? Sampai sini Pak. Ternyata jatuhlah pilihan itu kepada si A dan si B.
Dan disepakati oleh para donatur-donatur ini untuk memberangkatkan. Ini bahasanya bukan judi. Ini disebut dengan donasi. Mungkin enggak yang 10 orang itu bisa berangkat ke depan hari? Mungkin. Selagi mereka masih hidup dan masih punya program yang sama, insya Allah dengan hasil tersebut bisa berangkat lagi. Satu. Kalau seperti ini yang dia lakukan, ini hanya sikapnya ta'awun, membantu. Tapi kalau ada perkumpulan, yuk kita semua kumpulkan uang. Nanti siapa di antara kita yang akan berangkat umroh? Kita undi. Ini judi, haram, hukumnya haram. Kenapa? Spekulasinya jelas. Kami mempertaruhkan duit. Jadi kita menggunakan duit orang untuk umroh tanpa ada keikhlasan di situ. Kita ambil contoh sederhana begini. Bapak Ibu semua ikut lomba. Nih kita ambil contoh lomba MTQ. Ini kalau seperti ini. Kalau. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita ambil aja ada lomba qiraatul Quran. Ini baca Quran lomba. Peserta pertama sampai ke-7 bayar 700.000 masing-masing. Dijumlahkan 700.000 kali 10 7 juta. 7 juta ini dijadikan hadiah untuk orang yang menang. Hukumnya haram judi. Sekalipun qiraatul Quran. Sampai sini paham? Mereka bertaruh di situ. Sama dengan hal yang tadi. Kalau sifatnya taruhan dengan sikap dengan modelnya gambling begini atau modelnya adalah undian seperti ini atau dengan modelnya cabut undi, yang cabut undi ini tak mendapatkan giliran pada yang lain, maka sebaiknya tinggalkan. Ada yang pertama syubhat, yang kedua haram. Mesti syubhatnya dia akan mengantarkan pada yang haram. Jarang syubhatnya muamalah itu mengantarkan kepada yang baik, itu jarang. Rata-rata syubhatnya muamalah akan mengantarkan kepada yang haram. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.